Halo, selamat malam Pak Muhammad. Halo, halo, selamat malam Pak Muhammad. Pak Muhammad dengar suara saya Pak Muhammad? Oke, teman-teman sekalian, kalau di oke ya, kayaknya memang masih masih ini masih masih terkendala jaringan. Oke, sambil menunggu teman-teman sekalian ya. Jadi memang malam ini sebenarnya memang kita sama sama Pak Muhammad ya. Beliau ini adalah apa namanya? Eh, eh, sorry. Oke, ya gagal lagi ya. Sambil sambil menunggu ya, kita ngobrol sendiri dulu ya. Jadi memang kemarin kita sudah janjian dengan Pak Muhammad ya. Beliau adalah senior investment expert ya dari Mirai Sekuritas ya. Dan kebetulan juga teman-teman saya dulu, teman saya sekolah. Jadi kita mengundang beliau nih sebenarnya untuk kita sharing ya, sharing pengalaman ya. Karena beliau sejak sejak awal setelah selesai kuliah beliau langsung terjun ke bursa saham ya, dan beliau juga menangani investor institusi juga ya. Jadi sebenarnya kita pengen ini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol dengan beliau gitu ya, gimana cara seorang atau investor institusi itu dia dia mengelola dananya gitu ya. Nah, sambil menunggu beliau ya Pak Muhammad ya. Sebenarnya saya juga ingin ingin sharing juga dengan teman-teman. Jadi kita kan di sini bicara mengenai gimana sih caranya passive income di pasar saham gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kalau misalnya kita bicara mengenai passive income ya, passive income kan artinya kita tidak kerja nih. Kita tidak kerja, kemudian uangnya datang terus dan kita bisa hidup kan, seperti itu kan. Harapannya seperti itu, dan saya yakin semua orang juga menginginkan hal yang sama gitu. Tapi permasalahannya gimana caranya gitu. Nah, pengalaman saya pribadi ketika kita punya goal untuk bisa passive income, maka kita butuh butuh pendapatan yang dimana pendapatan itu harus datang tanpa kita harus bekerja gitu ya. Jadi di sisi pendapatan kita ada income di mana kita tidak bekerja tapi income datang. Kemudian dari pengeluaran, pengeluaran kita terjaga. Artinya ketika pendapatan pasif kita bisa lebih besar daripada biaya hidup kita sehari-hari, ya sudah, itulah yang namanya passive income, teman-teman ya. Jadi apa yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan dua-duanya gitu, dari sisi pendapatan dan dari sisi dari sisi pendapatan pasif dan di sisi pengeluaran kita. Nah, saya yakin kita sependapat ya, untuk awalnya memang ketika kita kita bicara mengenai pendapatan pasif ya, rata-rata untuk seumuran kita ya, mungkin teman-teman yang kebanyakan misalkan masih masih di usia produktif ya, di mana usianya masih sekitar 25 tahun sampai katakanlah 40 tahun atau 45 tahun, kan masih produktif itu. Pengennya tetap kerja, ya betul ya. Pengennya tetap kerja, pengennya tetap berkarya. Nah, cuman teman-teman sekalian, alangkah baiknya ketika kita bekerja, kita sambil membangun pendapatan pasif kita gitu. Ya, jadi kita sisihkan penghasilan kita di awal ya, sebelum kita gunakan untuk belanja, kita gunakan untuk investasi gitu ya. Jadi ini yang juga sangat penting menurut saya ya, karena kebanyakan orang ketika biasanya punya pendapatan ya dari setelah kita kuliah, kemudian kita mencari pekerjaan dan kita mendapatkan pekerjaan, dapat gaji, kemudian kita lupa ini untuk investasi, dan biasanya makin gede gajinya, makin gede juga pengeluarannya gitu. Nah, ini yang menjadi problematika kita semua. Dulu saya pun juga seperti itu dulu ya, ketika
kita kerja ya, bekerja di tempat yang sudah nyaman, kita dapat gaji bulanan, tiba-tiba ada saja kebutuhan tambahan gitu. Tahu-tahu kita jadi mengeluarkan untuk awal, misalkan kita kerja dapat gaji amat, sudah bisa ready ya. Oke, halo Pak Muhammad. Halo Pak, ini saya. Halo. Halo Pak Ibnu. Iya, siap Pak. Jelas suara saya Pak? Ya, sudah jelas Pak Ibnu. Iya, siap. Oke, oke. Ya, ini Pak, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan nih yang kita pengen tanyakan ke Pak Eros. Tadi kan saya dengar sekilas sudah bahas tentang menyisihkan penghasilan. Sebenarnya balik ke basic aja sih Pak. Mungkin saya kelewat nih, passive income itu seperti apa sebenarnya? Apakah kita nih nggak perlu kerja lagi, terus ngandelin pakai dividen atau gimana Pak biasanya Pak strategi yang diterapkan kalau orang ingin passive income dari saham terusnya? Iya, betul. Pak Ahmad tadi, sorry Pak Ibnu ya. Tadi memang kita sudah sekilas nih ya cerita-cerita. Tadi karena tadi pertanyaan awalnya dari Pak Ibnu sudah masuk di saya. Jadi tadi saya cerita sedikit tuh mengenai passive income ya. Jadi memang yang penting adalah ketika kita sudah punya pendapatan, kita sisihkan ya di awal untuk kita investasi. Gitu. Investasi, kemudian sambil menjaga pengeluaran kita nih. Jangan sampai ketika kita pendapatan makin gede, pengeluaran kita juga makin gede. Gitu ya. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya belum butuh gitu. Biasanya kan seperti itu. Misalkan nih, ketika penghasilan kita gede, tiba-tiba pengen nih nyicil mobil gitu kan. Karena teman-teman kita punya mobil semua, masa saya enggak gitu kan. Akhirnya kita ikut-ikutan nih cicil mobil ya. Padahal rumah belum ada misalkan seperti itu, padahal harusnya kan rumah duluan kalau bisa gitu ya, rumah duluan baru mobil. Tapi memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Ada yang berpendapat karena saya kerja nih Mas di Jakarta gitu kan, kalau naik angkutan umum agak berat nih, jadi akhirnya saya mau nggak mau harus membeli mobil gitu walaupun dicicil gitu. Nah, tapi memang mungkin memang seperti itu ya istilahnya, kadang alasan kita gitu. Tapi memang tetap yang terpenting adalah kita bisa menyisihkan sebagian gaji kita untuk kita investasi gitu. Sebenarnya sebelum masuk ke investasi harus kita punya dulu dana darurat, yang dimana ketika kita punya kebutuhan mendesak yang tiba-tiba harus keluar, nah kita punya dana darurat dulu nih. Nah baru setelah ada dana darurat kita sisihkan untuk investasi. Pak, gitu, berarti sebenarnya kalau orang bicara saya nggak punya uang buat berinvestasi, itu bukan masalah punya uangnya ya, tapi orang tersebut rata-rata tidak bisa mengkontrol pengeluaran ya Pak, berarti Pak? Iya, betul Pak. Iya, betul. Jadi memang kadang-kadang ketika kita punya duit, terus pengennya ngabisin gitu ya, jadi tidak terkontrol. Padahal yang benar ya, yang maksudnya yang diutamakan adalah ketika kita sudah punya penghasilan, sisihkan dulu di awal, baru sisanya untuk bisa dikonsumsi. Harapannya seperti itu. Berapapun penghasilan kita ya, bahkan seorang mahasiswa pun misalkan dapat uang saku dari orang tuanya, mungkin belum kerja tapi dapat uang saku dari orang tuanya, sebisa mungkin disisihkan untuk investasi gitu. Nah, investasi ini walaupun sedikit harus dilakukan gitu. Jangan sampai kita nggak punya investasi sama sekali, nggak punya duit untuk membangun instrumen atau membangun sebuah bisnis yang nanti bisa menghasilkan penghasilan pasif buat kita.
Nah, mungkin kira-kira gitu kali ya, Pak Ibnu Nah, ya. Mungkin kalau dari Pak, pandangan Pak Ibnu sendiri gimana nih, Pak? kalau mungkin ya, saya setuju sekali ya dengan pendapatnya Pak Eros ya, bahwa musuh terutama generasi milenial sekarang kan sukanya ngikutin tren hype. Iya, Bahkan kalau yang sering kali terjadi di Jakarta itu, uh, rumah nggak penting, yang penting handphonenya iPhone terbaru, biasanya seperti itu. iya, Kadang demi demi pengen posting di luar negeri di Instagram, tapi pakai modal cicilan Traveloka Pay Later misalnya. iya, Karena betul, Pak. orang tidak bisa mengkontrol pengeluaran. Nah, berarti kuncinya berarti menurut Pak Eros kedisiplinan ya Pak ya, berarti Pak. Ya, betul, kedisiplinan ya. Kedisiplinan dalam kita menyisihkan uang kita untuk investasi. Nah, Oke, berarti pertanyaan sebenarnya kalau saya, disiplin, kalau gimana misalkan Pak? saya Pak Ibnu? seorang karyawan dengan gaji cuma 5 juta, berapa persen yang harus saya sisihkan untuk investasi dengannya dana darurat? Dialokasikan gitu ya. Oke, Pak Muhammad. Iya. Sorry Pak Ibnu. Ya, jadi memang ini apa? Menurut saya, kalau saya pribadi, yang pertama berapapun penghasilan saya dapatkan, saya akan pertama keluarkan dulu untuk sedekah ya. Sedekah itu sangat penting, jangan sampai kita lupa. Karena sedekah itu makin kita banyak mengeluarkan sedekah, makin kaya kita ya, insya Allah ya. Baru yang Amin. selanjutnya investasi. Jadi kalau saya biasanya sisihkan sekitar 10% ya, 10% untuk sedekah, 20% untuk investasi. Nah, 70% itu yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Oke, Nah, jadi total kita maksimum hanya 70% untuk konsumsi ya Pak? ya, kalau yang saya lakukan seperti itu. Nah, sebenarnya gini, ketika penghasilan kita makin naik, berarti sebenarnya bukan 70%, tapi bisa makin sedikit gitu. Jadi kalau misalkan Iya. nih, kita dapat nih 5 juta, ya karena untuk awalnya katakanlah 500.000 untuk sedekah, kemudian 1 juta investasi, 3,5 juta gitu kan. Nah, 3,5 juta anggaplah kita bisa nih hidup dengan 3,5 juta. Contoh ya. Berarti ketika gaji kita naik menjadi 7 juta, seharusnya yang benar pengeluaran kita tetap 3,5 juta gitu. Jadi jangan 7 juta berarti sedekahnya tetap 10%, 700.000 gitu ya. Kemudian investasinya tetap 20%, cuma 1.400.000 ya. Jangan, kalau menurut saya sih jangan. Tapi tetap pengeluaran kita 3,5 juta, berarti yang 3,5 juta sisanya itu bisa untuk tambahan investasi dan sedekah gitu. Dan Oke. semakin gede nanti, semakin kita bisa menekan pengeluaran kita, itu nanti akan semakin cepat kita dalam membangun aset kita yang bisa memberikan passive income buat kita nantinya. Iya. Mungkin kita sekarang ngarah ke pertanyaan berikutnya Pak, yang masalah teknis nih. Iya. Kalau saya sendiri sebagai staf di Mirai Aset Sekuritas Indonesia, saya menemuin beberapa orang yang dia benar-benar investing for a living, hidup cuman dari dividen saham. Nah, Iya. ada yang pernah dapat dividen sampai hingga ratusan juta per tahun, sudah nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Bahkan dia itu bukan dari bukan dari starting point bermodal besar gitu loh, dari modal kecil sebenarnya. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kalau kita ini mau milih saham yang bisa memberikan kita passive income baik dari dividen dan lain-lain, itu saham yang bagaimana Pak menurut Pak Eros? Ya, oke. Jadi mungkin gini dulu, ketika kita bicara mengenai passive income di saham, kan kadang kepikiran kita adalah dividen gitu ya, dividen Ya, yang besar, yang oke gitu kan. Nah, menurut saya seperti ini, Pak Muhammad, Pak Ibnu ya, untuk awal ya kita pastinya tidak bisa hidup dari dividen untuk awal ya, karena kita starting point startnya kan masih kecil. Katakanlah kita bisa nabung 500.000 sebulan atau 1 juta sebulan, itu kan sudah bagus banget.
Cuman kalau 1 juta dibelikan saham dapat dividen, ya dividennya kan pasti kecil banget kan, nggak kerasa. Nah, sebenarnya yang perlu kita Iya. lakukan adalah menumbuhkan aset saham tersebut gitu Pak. Jadi kita Oke. selalu tambah. Jadi kita katakanlah dalam 1 bulan kita sudah rutin nih untuk memasukkan uang ke dalam RDN kita. Nah, selanjutnya bagaimana uang-uang yang kita masukkan ke dalam RDN kita belikan saham yang nanti tetap tumbuh ya. Jadi kita untuk awal Oke. belum bisa dulu bicara mengenai dividen, tapi bagaimana kita memilih saham yang bagus yang nanti tetap tumbuh baik dari harga saham maupun dividen ya. Jadi kita Hmm. manfaatkan nih dua tersebut ya, antara kita mencari capital gain dan juga dividen. Cuman setelah kita katakan Oke. dapat capital gain maupun dividen, yang jangan langsung diambil gitu ya, kita putar lagi gitu, kita belikan Iya. saham lagi supaya terjadi peningkatan aset kita di saham. Dan menurut saya saham ini adalah instrumen yang bagus gitu ya, karena kalau misalkan ya kita sisihkan investasi kita, misalkan kita nabung 500.000 sebulan atau 1 juta sebulan. Nah, pertanyaannya, kita mau bangun aset apa dengan modal hanya 500.000 1 juta kalau nggak di saham gitu ya. Kita mau bangun Iya, bisnis yang modal 1 juta mau bisnis apa gitu, padahal kita masih punya pekerjaan gitu. Nah, akhirnya kan berat betul. ya, akhirnya ya yang paling bagus menurut saya tetap tetap saham yang dibandingkan dengan instrumen lain gitu. Nah, mungkin kalau itu pandangan saya Pak Ibnu ya. Kalau pengalaman nih Pak Ibnu sendiri nih, kira-kira kan sudah pengalaman istilahnya menemui kan ya, tadi sudah cerita Ya. mengenai nasabah yang sudah bisa passive income dari dividen. Itu untuk starting point-nya gimana ya Pak? Start awalnya mungkin Pak Ibnu, kalau dari sisi Pak Oke. Ibnu. Mungkin mungkin saya akan ceritakan 2 orang yang saya kenal ya, 2 orang nasabah saya. Jadi sebut aja Mr. A. Mr. A ini beliau awalnya adalah, jadi ceritanya beliau ini pernah, terus dia pulang ke Indonesia, dia nggak tahu mau usaha apa, lalu ditawarin sama rekannya, kamu main saham aja. Akhirnya dari tabungan yang dia kumpulin dari luar negeri, apa namanya, dia gunakan untuk trading dengan modal awal 300 juta Pak Eros. Cuman karena agresif trading, cut loss, dari awal modal 300 itu tumbuh menjadi tinggal 100 juta. Tumbuhnya negatif. Dari 300 turun jadi 100. Tumbuhnya negatif ya Pak Ibnu. Iya, tumbuhnya negatif. Dan di situ orang tersebut dia stres sampai kepikiran kan, yang dia kumpulin bertahun-tahun di luar negeri banting tulang, kok asetnya tinggal 1/3. Akhirnya dia memutuskan untuk mempelajarin yang seperti yang diajarkan oleh Pak Eros tentang value investing, tentang mencari perusahaan dengan fundamental bagus. Nah, akhirnya dia menemukan satu saham yang under value. Saham tersebut dia beli di harga average 400-an. Dan ternyata dalam tempo yang dia berpikir long term, yang awalnya dia berpikir akan nyimpan sekian tahun, ternyata hanya dalam waktu 6 bulan, saham yang dibeli di harga 400 itu berubah menjadi 1.800 hanya dalam waktu 6 bulan. Dan dia menemukan beberapa saham multi-bagger lainnya, seperti ada waktu itu ya, di waktu itu saham seperti Panin Sekuritas dan lain-lain, itu yang menghasilkan return yang cukup bagus. Nah, menariknya ketika dia seperti yang Pak Eros bilang tadi, ketika asetnya sudah masuk ke ranah miliaran, dia mencari saham emiten dengan yield dividen besar. Mungkin kalau saat ini yield besar seperti Bank Jatim, PTBA, itu kan akhir ini memberikan yield yang besar dan konsisten. Nah, dia masukkan ke situ. Dan dia cukup hanya ngandelin hidup dari dividen. Karena portonya itu dia bisa kembangin, nilainya sudah miliaran gitu. Dari 300 minus 100, terus tumbuh menjadi miliaran. Itu story Mr. A yang pernah kita temukan.
ada yang menarik adalah Mr. B nih. Mr. B ini saya ketemu waktu saya bertugas di Palembang. Beliau menceritakan bahwa dia ini ceritanya seorang mahasiswa manajemen keuangan. Dia suruh riset perusahaan dengan fundamental bagus. Nah, dia belilah satu perusahaan yang waktu itu dia riset sekitar tahun 2010, 2009-2010 itu saham HMSP pada waktu itu. Dia masukin dari duit tabungannya 25 juta, dan yang menarik adalah dia lupain. Bukan dia lupain, dia emang lupa gitu kalau punya saham gitu. Yang menarik adalah ketika dia mau menikah, kan pusing nih ya Pak Eros, kalau orang mau menikah kan cari duit dari mana ini, mulai tabungan, apa yang dikumpulin gitu kan. Akhirnya dia ingat tuh, apa namanya, masih punya HMSP gitu ya. HMSP. Dia beli on average waktu itu kalau nggak salah di level 9 ribuan sebelum stock split ya. Terus ketika dia cek, yang dia masukin 25 juta itu menjadi sekitar 200 jutaan. Nah, di situ dia lihat, wah ternyata sesederhana itu ya investasi saham. Hanya dalam waktu 5 tahun, dari 6 tahun 2009 sampai 2015, dia bisa compound aset yang dia lupakan bertumbuh signifikan. Dan akhirnya dia menerapkan strategi yang dia temukan di HMSP itu ke saham-saham lainnya. Seperti ya dari periode 2016 sampai sekarang ya, itu dia masuk ke, orang tersebut masuk ke SMBR. Yang waktu itu SMBR masih harga di under 500 rupiah. Dia TP di harga 2000-an. Lalu ada saham-saham lain yang memberikan return dia multi-bagger. Namun sekarang dia udah pada tahapan pensiun karena semua yang Pak Eros bilang, aset yang di compound begitu banyak, akhirnya dimasukkan sebagian besar di saham PTBA. Nah, beliau cerita kemarin di tahun lalu, saham saya PTBA itu sudah bisa buat beli HRP cash. Dari dividennya saja itu Pak ya? Dan dividen, ya betul. Dan yang menarik, belum usia 30 Pak. Belum ada 30 usianya. Nah, cuman yang saya temuin begini Pak Eros, mungkin orang-orang memang saya setuju. Yang menarik kalau kita fakta sebagai orang sekuritas ya yang menghandle klien ya pada umumnya, orang-orang yang kaya dari investing ini kebanyakan nggak kelihatan Pak. Seperti kata Pak Eros tadi, hidupnya sederhana. Kalau bisa naik motor, ngapain naik mobil? Rumah kalau masih bisa ngontrak, dia nggak mau beli cash, apalagi KPR gitu. Jadi orangnya sangat amat low profile. Jadi sebenarnya kalau kita familiar dengan Pak Lokeng Hong, Lokeng Hong yang lain itu sangat banyak sekali. Cuman orangnya mungkin beda dengan tipikal trader yang cuman nggak kelihatan gitu Pak ya. Ya, bahasanya selalu heboh, selalu show off, perlente. Kalau investor itu biasanya kalem-kalem aja. Gitu Pak Bos. Ya, betul. Nah, mungkin saya tambahin Pak Ibnu ya. Jadi memang konsep awal kan ketika kita masih punya aset yang masih kecil kan bagaimana kita menumbuhkan ya, salah satunya dengan kita menerapkan compounding interest gitu kan, dimana hasil keuntungan yang kita dapat kita investasikan lagi sehingga itu akan berlipat efeknya seperti bola salju dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya menarik kalau kita membeli saham dan pastikan sahamnya bagus. Nah, sebenarnya saya ada hitung-hitungan sedikit Pak Ibnu ya, katakanlah misalkan kita pakailah misalkan di IHSG sendiri ya, dimana kalau kita lihat IHSG ya namanya market pasti turun nih, pasti naik turun, nggak mungkin market akan selalu naik kan, pasti nggak mungkin, pasti ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tetapi kalau kita lihat secara 10 tahun terakhir ya, dari awal 2010 sampai akhir 2020
IHSG sebenarnya naik sekitar 135% ya, 135% ini untuk ukuran investasi ya bagus. Ini sudah menghitung compoundingnya ya. Hmm. Secara secara dihitung secara nilai dari awal sampai sampai akhir 10 tahun itu 135%. Nah, Iya, ketika kita hanya menargetkan yang simple saja, yang konservatif saja, kita menargetkan tidak harus muluk-muluk, katakanlah hanya 10% saja di atas ISG dan itu bisa konsisten. Konsisten dalam artian setiap tahun kita bisa mengalahkan ISG 10%. Maka kalau saya hitung, ya saya hitung dalam 10 tahun terakhir nilai investasi kita itu menjadi 500%, ya 529%. Ya, jadi bayangkan mhm. ketika kita pakai target, ya istilahnya target per tahunnya yang konservatif saja, asal konsisten ya, dan kita tidak ambil dulu hasil dari capital gain tersebut, itu akan terus menggulung gitu, Pak Ibnu. Jadi memang Ya, memang hal yang tidak dimiliki oleh trader ya, tetapi dimiliki iya, oleh investor itu adalah keajaiban dari penggandaan ini tadi ya, the magic of compounding ini tadi, yang dimana efek bola salju ini yang yes, membuat nilai investasi kita akan makin besar gitu. iya. Mungkin saya tambahin cerita sedikit Pak Eros. Kan Hmm. sering terjadi perang ya antara mazhab investor dan mazhab trader nih. Eh, saya ada cerita sedikit dari senior Ya, saya. ya. Senior saya ini sudah di pasar modal dari tahun 97. Jadi dari lulus SMA, itu dia sudah Hmm. masuk lulus kuliah, dia sudah masuk pasar modal dan dia menjadi seorang trader. Hmm. Dia Hmm. bikin trading, Sorry bikin Pak, dari tahun indikator, berapa Pak Ibnu? 97 Pak. 97 ya, wow, luar biasa ya. 97. Bahkan dia Hampir bilang, 30 dia tahun pernah ya, cerita, 30 tahun ya. yes benar. Dia pernah bilang ke saya, dulu Mas, saya itu tahun 98 waktu kerusuhan, mahasiswa pada ditembakin di luar itu, saya di dalam BEJ itu saya trading. Dia cerita seperti itu tahun 98. Cuman ada Iya, iya. satu kalimat, dan ini dia orang sudah menemukan sistem trading yang Hmm. konsisten profit ya. Dia sudah ibaratnya walaupun bukan trading for a living tapi dia bisa trading dengan profit konsisten. Cuman satu kalimat Hmm. dia yang dia bilang begini, Pak. Coba kalau Hmm. saya dulunya nggak trading, uangnya saya masukin ke BCA tahun 2000, saya Hmm. jauh lebih kaya daripada sekarang. Jadi Iya. dia bikin sistem trading, dia bikin indikator, dia bikin ini, dia bikin kalkulasi sama beli BCA, duit yang starting point tahun 2000 buat Hmm. trading TikTok segala macam, kadang profit, kadang cut loss, diadu sama yang nyimpen BCA doang dari tahun 2000, masih menang nyimpen BCA. Itu Iya. yang luar biasa. Yang luar biasa Dan, itu ya. dan saya ada cerita menarik Pak Eros. Hmm. Saya ada cerita menarik nih sebagai senior investment specialist di Mirai Aset Sekuritas. Saya Hmm. menemukan sebuah klien Pak Eros, dan ini klien langka. Lucu Hmm. sekali ceritanya. Hmm. Hmm. Jadi ada bapak-bapak tua datang ke kantor kita. Hmm. Bapak-bapak Hmm. tua, dia nunjukkan satu lembar sertifikat. Mas, saya Hmm. pensiunan karyawan, saya bongkar lemari, saya nemu lembaran ini, gitu. Saya cek lembarannya, ternyata sertifikat saham Telkom, Pak, yang dia beli tahun 96. Zaman dulu ya, masih masih kertas itu ya. Iya, masih bentuk sertifikat, Pak. Itu, wah, Bapak beli tahun 96, Pak, dan dia belinya total senilai 2 juta, Pak. 2 juta tahun 96. Hmm. Kan masih bisa Hmm. diurus ya, saham walaupun masih bentuk kertas masih bisa diakui. Walaupun belum punya RDN masih bisa Hmm. diakui segala macam. Akhirnya kita uruskan. Dan itu menariknya Pak, duit 2 juta itu menjadi almost 200 juta Pak. Wah,
2 juta menjadi 200 juta ya, berarti naik berapa 200 ribu juta. persen itu Pak ya? Iya. Coba Pak Eros nanti 10.000 kapan-kapan persen. hitung deh Telkom tahun 96 harganya. Lihat trennya, habis stock split berulang kali sama dividen Oke sekian ya. belas tahun. Jadi memang Ya waktu itu iya. iya memang gini, ketika kita bicara mengenai trading dan investing ini kan memang apa namanya dibicarakan oleh teman-teman. Iya. Pasti tanyanya seperti ini, Mas Eros, membosankan, kita beli habis itu bengong gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Nah kira-kira ada ini nggak apa message nggak gitu Pak Ibnu, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita kayaknya bosan gitu kalau hanya beli habis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, benar Pak. Betul Pak Eros. Investing adalah pekerjaan yang membosankan. Iya. Kalau dari Pak Eros sendiri gimana Pak mengatasi rasa Ya bosan kalau itu, saya Pak? sendiri karena gini Pak, membosankan kalau kita setiap hari selalu melihatin market gitu ya, selalu melihatin market, selalu istilahnya menunggu setiap hari saham yang saya pegang naik nggak hari ini, naik nggak hari ini. Nah seperti itu akan membosankan. Nah makanya di sini sebenarnya antara trading dan investing itu balik lagi nih, tergantung dari kondisi masing-masing gitu. Ada memang orang yang dia pekerjaan sehari-harinya ya trading gitu kan, sehari-harinya trading, maka dia fokus di trading gitu kan. Dan ternyata juga kalau kita lihat di sosial media, ternyata kan banyak juga ya yang bisa katakanlah yang bisa membuat Betul, Pak. uangnya dari 100 juta menjadi 1 miliar hanya sekitar 1 tahun. Itu kan juga ternyata ada gitu, kalau misalkan dia memang sudah menjadi seorang trader profesional gitu. Nah memang itu pilihan gitu, cuman akan menjadi sia-sia kalau kita hanya setengah-setengah gitu. Dalam artian gini, kita saat ini sudah punya pekerjaan di kantor gitu ya, kita dalam siang hari kita punya bisnis yang kita nggak bisa kita tinggal, atau kita ngantor nih dan pekerjaan kita padat. Nah dengan pekerjaan seperti itu di trading ya hasilnya nggak akan maksimal gitu. Artinya nggak bisa setengah-setengah. Kalau trading ya sudah trading. Bahkan kalau saya kadang sering ngasih saran ke teman-teman ya yang full time trader gitu ya, karena kan banyak juga dari follower saya sendiri, follower dari investor ini tanya, saya full time trader nih gimana gitu. Ya kalau kamu full time trader, fokus pelajari yang gorengan gitu sekalian gitu kan, artinya risk and rewardnya dapat gitu, risk and rewardnya dapat ketika dia sekali cuannya gede gitu kan. Betul, Pak. Dan dia bisa standby, karena dia bisa standby, dia bisa ancang-ancang sebelum kena ARB berjilid-jilid dia bisa keluar duluan kan gitu. Nah itu yang nggak bisa dimiliki kalau kita misalkan sudah punya rutinitas yang lain ya, kita ngantor, kita punya bisnis yang nggak bisa kita tinggalnya. Opsi seperti itu lebih bagus sih ya terapkan investing saja gitu, terapkan investing, beli perusahaan yang bagus di harga under value ya sudah, tinggal gitu. Jadi dari individu masing-masing. Orang problemnya sih kebanyakan orang ini setengah-setengah ya, dia kerja gitu kan, misalkan dia marketing di bank gitu, katakan kan teman saya di bank juga banyak ya, dia marketing, janjian ketemu klien nih jam 11 siang gitu, jam 9 sampai jam 11 nggak ada kerjaan, saya trading dulu lah gitu. Nah kebanyakan orang seperti itu. Nah kalau seperti itu ya hasilnya nggak akan maksimal gitu, dia hanya membuang-buang waktu saja akhirnya gitu. Itu mungkin menurut saya kali ya Pak Ibnu ya. Tapi kalau dari sisi Pak Ibnu karena itu kan betul, dari sisi saya nih, saya nggak tahu apakah memang bisa sebenarnya Pak Ibnu kalau misalkan kita kerja tapi disambi trading gitu, kira-kira bisa nggak sih istilahnya
uh, apa efisien nggak itu, bisa oke nggak hasilnya gitu, kira-kira Pak Ibnu. Oke ya, mungkin sedikit sedikit buffer ya, karena tadi ya memang kalau pandangan saya sendiri, karena dulu juga pertama kali masuk di bursa tidak langsung menjadi investor ya, tapi saya waktu itu mikirnya gitu. Mungkin Ya nyambi gitu ya, saya sambil kerja, saya sambil tambahkan. sambil sambil Nah, iya. Halo. Halo Pak Eros. memang ketika Koneksinya kita bisa sepertinya bisa terputus. menyelesaikan pekerjaan kita beli ini cuan, maka kita cuannya double gitu. Ibaratnya euforia kita oke, cuannya double. Tapi ketika pekerjaan kita ini menumpuk, stres ya, pekerjaan kantor kita bikin kita stres, plus apa namanya, plus saham kita nyangkut, ya akhirnya kita jadi depresi gitu. Kita berujung di dalam kita mengambil keputusan di pasar saham gitu. Nah itu menurut menurut oke ya, kayaknya putus-putus lagi ya. Oke, oke. Sorry ya teman-teman sekalian ya, sering terputus-putus ini baru baru kali ini sih ya. Kebetulan baru kali ini, karena biasanya sih kita sering sering live dengan teman-teman yang lain, kemudian juga kita apa namanya, kita juga sering mengadakan webinar tuh biasanya lancar-lancar saja ini. Ini cuman ya hari ini aja nih. Mungkin setelah apa mungkin setelah Oke. kemarin euforia kemerdekaan kali Pak ya. Jadi sinyalnya untuk hari ini agak blurred gitu. Mungkin saya nambahkan sedikit Pak, habit yang menurut saya kurang tidak biasa yang dilakukan seorang full time investor. Jadi seorang yang saya kenal dari klien-klien saya, full time investor ini dia benar-benar memiliki apa namanya, rasa Oke, memiliki Pak Ibnu. sebuah perusahaan. Jadi ketika halo, ya, halo, halo Pak. Halo, ya Pak Ibnu. Jadi investor ini Oke, nge-like lagi ya. Oke, oke. halo Pak, iya. Halo Pak Ibnu ya. Kita mungkin satu tambahan terakhir dari saya Pak, mungkin Pak, sebelum kita ke sesi tanya jawab nih, investor ini punya rasa memiliki. Biasanya mereka itu hadir ke RUPS supaya mantap. Mengenai magic of compounding ya.
Halo, tes Pak. Halo, ya, Pak. Suara saya kedengaran. Ketika kita menemukan perusahaan bagus dan harganya sudah murah, ya sudah kita beli kemudian kita hold. Jadi kan tadi ada yang cerita gimana caranya, apakah kita yakin sebenarnya kalau misalkan nih, ya tadi kita dari Pak Muhammad kan kebetulan pegangnya BBCA gitu ya, atau kebetulan pegangnya HMSW. Gimana kalau saham yang lain, Mas? Saham yang lain dalam artian jangan-jangan saham lainnya ini nggak bagus, ya nggak bagus, atau sahamnya tiba-tiba besok disuspend. Nah, inilah menurut saya pentingnya kita melakukan analisa, ya. Analisa dalam artian adalah analisa mengenai kondisi pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi selama perusahaan itu bisa tumbuh, ya, selama perusahaan terus melakukan pertumbuhan, selama perusahaan terus bisa berekspansi, ya sudah di hold saja gitu. Karena kalau misalkan kita beli perusahaan yang ternyata perusahaannya nggak bagus, ya takutnya ujung-ujungnya nanti perusahaan bisa gagal bayar, bisa bisa kena PKPU dan akhirnya disuspend sahamnya. Nah, ini yang repot gitu kan. Maka tetap walaupun katakanlah kita seorang investor jangka panjang, kita beli kemudian kita tinggal, menurut saya tidak serta merta ditinggal begitu saja gitu ya. Tetap perlu kita cross check minimal 3 bulan sekali. Jadi cross checknya itu nggak terlalu sering-sering amat gitu ya, tapi minimal 3 bulan sekali saat laporan keuangan perusahaan keluar. Ya, artinya apakah dalam periode 3 bulan tersebut perusahaan tetap bisa tumbuh nggak? Perusahaan tetap lancar nggak membayar hutang-hutangnya? Perusahaan tetap bisa menghasilkan laba atau enggak? Kalau enggak, ya di hold saja gitu. Di hold saja, biarkan nanti waktu yang akan menjawab, waktu yang akan membuat harga saham kita naik gitu. Nah, ini menurut saya mengenai apakah bisa kita beli saham kemudian kita tinggalkan saja gitu ya. Menurut saya sih ya juga tidak seperti itu. Tidak seperti itu karena ya belum tentu saham yang kita pegang tersebut kinerjanya bagus terus gitu. Bisa jadi di periode tertentu saham tersebut ternyata perusahaan tersebut ternyata tiba-tiba punya hutang besar, ya punya hutang besar, tidak bisa membayar hutangnya, ya tiba-tiba akhirnya kena PKPU dan disuspend lagi ya sahamnya, ya akhirnya nanti kita nyangkut di situ, nah repot nanti. Nangis. Ya, oke, halo Pak Ibnu. Halo Pak, tes. Iya. Dengar suara saya, Pak? Ya, tadi cerita sekilas gini Pak Ibnu. Tadi cerita sekilas seperti ini. Kadang yang diceritakan Pak Ibnu tadi kan kebetulan pegangnya HMSP ya waktu tahun 2008 lalu, atau kebetulan pegangnya BBCA gitu. Nah, bagaimana kalau pegang saham yang lain, apakah bisa ada jaminan seperti itu atau tidak? Nah, pastinya tidak gitu kan, pastinya tidak. Ya, betul. Nah, kenapa BBCA bisa terus naik, BBRI juga bisa terus naik, HMSP dalam jangka panjang bisa terus naik ya, sebelum kejadian tahun ini ya bisa terus naik dan sebagainya, karena memang perusahaannya selalu tumbuh ya, selalu tumbuh, bisa menghasilkan laba yang besar, asetnya nambah, ekuitasnya nambah, ada pemumpukan modal di situ. Nah, disitulah kriteria saham-saham yang bisa kita hold, yang kita hold lama. Betul, Pak. Jadi tetap menurut saya perlu kita cross check terus ya, paling tidak ya 3 bulan sekali itu ya saat laporan keuangan keluar gitu. Jadi tidak serta-merta kita beli kemudian kita tinggalkan gitu. Ya kebetulan kalau sahamnya BPCA, kalau misalkan sahamnya contohnya ya mohon maaf misalkan Bumi Resources gitu kan, nah nanti repot juga gitu kan ya. Iya betul Pak. Bahkan yang menarik itu gini Pak, Iya. ada klien kita
itu kalau satu emiten Hmm. telat ngeluarin laporan keuangan, dia langsung out, Pak. Karena logika dia, Iya, betul. kalau kamu laporan keuangan aja telat, gimana dalamnya gitu loh. Bahkan sampai sedetail itu dia Betul, betul dia setuju, Pak. Karena laporan keuangan analisa. juga menunjukkan GCG, GCG perusahaannya kan ya. Ya, betul. Pak, ini berhubung kita sudah ngobrol 1 jam ya, walaupun banyak error, mungkin kita kasih 3 pertanyaan buat rekan-rekan nih. Dan kalau rekan-rekan pengen bergabung, ini kan ada Boleh, nggak boleh. sabar mau daftar Mirai. Nah, ini kita siapkan link buat teman-teman, kita kerjasama sama investor untuk register. Kebetulan kita ada promo Mirai Aset yang umumnya setoran awal cuma 10 juta. Khusus bulan ini hanya 100.000 saja deposit awal. Bisa isi link di bawah. Mungkin rekan-rekan Mirai Aset yang rekan-rekan saya bisa share linknya nanti di bawah. Atau nanti bisa dicek di postingan Pak Eros ya, yang link Mirai Aset ya Pak. Ada ya Pak ya? Iya, Ya, ada, oke. Pak. Ada ya. Kebetulan promo nih kan ya. Biasanya Mira itu 10 juta ya Pak Ibnu 10 ya. juta, Terus iya. bulan ini promo 100.000 ya. 100.000. Nah, nanti mau Yes, belajar, Pak. Kapan lagi nanti nih belajar. Mirae bisa promo 100.000 kalau nggak sekarang gitu ya Pak ya? Nah, nanti rekan-rekan kalau mau belajar laporan keuangan sama Pak Eros, nanti untuk ngecek laporan keuangan pakai sistem Mirai Aset juga udah bisa nanti. Nanti bisa kita pandu teman-teman untuk pelan-pelan cara penggunaan aplikasinya. Nanti bisa cek di postingan cara daftarnya, cek di postingannya Pak Eros. Di situ ada link, tinggal isi data. Nanti staff kita akan bantu kontak Bapak, Ibu untuk memandu cara registernya. Pak Eros, mungkin kita kasih pertanyaan nih, teman-teman mungkin ada pertanyaan nih kaitan dengan passive income dari saham. Jadi kalau misalkan begini teman-teman, kalau kita cari saham itu ya yang untuk jangka panjang pastikan kita mengerti betul. Jangan asal ya kayak Pak Eros bilang belinya Bumi Resource, tapi ngarepnya kayak BCA yang nggak bisa. Karena investasi saham itu adalah intellectual sport istilahnya. Jadi olahraga intelektual. Terus Gimana tuh Pak? pandemi Intelektual sport tuh gimana tuh Pak? Saya malah baru denger nih. intellectual sport itu kalau kata Warren Buffett itu kita tidak boleh mengedepankan emosi, Pak. Ketika kita melihat emosi dan asumsi, kadang kita kan cuman kita beli saham nih, kita sudah beli satu emiten, terus kayak kita mencari fakta-fakta yang mendukung opini kita, mendukung asumsi kita. Kayak misalkan simpelnya seperti ini, kita ada cewek senyumin kita langsung berasumsi cewek itu tuh sama kita gitu loh. Padahal dia cuma senyum, mungkin senyum-senyum biasa, dan mungkin kadang senyumnya bukan sama kita, sama Biasa, orang di iya, belakang iya. kita. Ya, kadang orang sudah Betul. punya asumsi dulu, wah nih cewek seneng sama aku, terus dia akan mencari pembenaran bahwa beneran nih si cewek itu seneng sama aku. Begitu pula saham. Udah nyangkut nih satu saham, misalkan yang lagi banyak komplain tuh BABP. BABP kan ARB terus nih. Terus ini asumsi-asumsi, wah masih bagus kok, fundamentalnya bagus kok, nanti ke depan bagus kok. Apa namanya? Cari pembenaran seperti itu. Iya. Itu bukan intelektual. Intelektual itu kan riset, baru nanti ada proses decision making dengan based on data, based on analisa kualitatif, kuantitatif seperti itu. Kalau itu kan asumsi. Belinya karena ikut pom-pom, habis itu dicari pembenaran sendiri. Ya itulah investor dadakan. Kalau udah Iya, nyangkut, trader betul, Pak. Jadi bilangnya, kalau oh saat harganya turun terus gitu ya, tiba-tiba jadi investor gitu ya. iya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih tentang passive income dari investasi saham.
Kita kasih 2 pertanyaan aja ya Pak Eros ya. Ya, boleh Pak Ya, Ibnu. Mungkin 2 pertanyaan, mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh ke saya atau Pak Ibnu, silahkan. Kita buka dua pertanyaan gitu kali ya. iya. Jadi teman-teman kalau mau menerapkan bagaimana mencari perusahaan segala macam, nanti bisa ikut kelasnya Pak Eros. Tapi untuk mempraktekkannya nanti bisa buka rekening Mirai Aset. Buat informasi aja teman-teman, Mirai Aset ini broker atau sekuritas nomor 1 di Indonesia. Diberi Ya, nomor 1 kepercayaan, di Indonesia Pak ya. ya, diberi kepercayaan oleh ratusan ribu investor aktif, dan selalu transaksi paling tinggi di IHSG. Kita terkenal, teman-teman kalau ingat Mirai Ya, Aset, kita biasanya kalau punya, kita buka linknya websitenya BI itu ada summary broker itu pasti Mirai itu nomor 1 itu. iya betul. Jadi kita punya semboyan 3B Pak Eros. Kita punya working culture itu 3B. Bahwa kita itu menyediakan Apa itu Pak Ibnu? basis, kita menyediakan base system buat nasabah, sistem trading dan investing yang baik, supaya nasabah bisa memaksimalkan profit. Yang kedua, kita menerapkan base fee yang kompetitif, tidak ada biaya bulanan, lebih murah daripada kompetitor. Lalu yang ketiga ini yang menarik Pak Eros, mungkin di tempat lain ada nih merek lain segala macam, buka akun sederhana, simple segala macam, cuman tidak punya yang B yang ketiga, yaitu best service. Jadi ada tim Mirai Aset seperti saya, investment specialist, ada investment specialist yang siap membantu memandu Bapak Ibu. Dan ada channel-channel edukasi Mirai Aset, baik lewat YouTube, kanal Instagram official Mirai Aset Sekuritas, atau nanti lewat WA grup nasabah dan edukasi online Pak Eros. Dan itu tidak dikenakan biaya semua. Mantap tuh Pak. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Eros dari Faza Kendil. Iya, gimana? Oke, Itu selamat malam Pak Eros. Ya, saya invest baru angkatan Corona, sebagian besar blue chip, tak ada yang hijau kecuali Telkom dan Sido ya. Bagaimana untuk HMSP dan Unilever untuk kedepannya, berhubung sudah 45%. Tujuan untuk apa nih Pak, belum lanjut. Mungkin tujuannya untuk jangka panjang gitu kali Pak ya. Oke, kalau pandangan saya Pak mengenai Unilever ya, Unilever tertekan karena 2 faktor menurut saya. Pertama, karena laporan keuangannya nggak bagus. Nggak bagus ini dalam artian labanya minus terus ya, labanya nggak bisa bertumbuh. Plus ada sentimen negatif ya, sentimen negatifnya tetap masalah corona ya, di mana daya beli masyarakat turun. Itu yang membuat saham, bukan hanya Unilever, tapi semua saham consumer good turun semua. Dan menurut saya sekarang Unilever ini sedang murahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau keluar sekarang, kalau menurut saya ya, kalau kita keluar sekarang, berarti kita justru jual saat harganya murah gitu. Betul Pak. Saya justru saatnya sekarang ini beli, kalau saya ya beli. Jadi Unilever ini murah sekali. BDP, Sido yang bertahan ini Sido ya, karena Sido ya. Kemudian Sidom tetap bagus karena tumbuh ya, tetap tumbuh penjualan, laba bersihnya tumbuh. Kemudian Mayora itu semua murah gitu. Consumer good sekarang lagi murah-murahnya. Jadi menurut saya saatnya justru beli bukan jual gitu ya. Kemudian kalau HMSP, karena saya sendiri belum melihat ya, saya belum analisa HMSP. Cuman kalau saya lihat sepintas, HMSP ini kan seperti Unilever sebenarnya ya, seperti Unilever, di mana laba bersihnya 100% dalam bentuk dividen. Ya, di mana kalau kita lihat historisnya, rata-rata dividennya itu kurang lebih Rp100 ya per sahamnya. Rp100 per saham. Berarti kalau sekarang harganya 1.000 ya, dividen yieldnya 10% ya, ini bagus banget ya gitu ya. Kalau harga sekarang ya buat saya bagus banget gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya Unilever, HMSP, kemudian lagi minus,
pengalaman saya saat saya saat saya minusnya sudah terlalu banyak, tapi memang saya melihat potensi bisnisnya tetap masih bisa bertumbuh, ya saya tambah muatan gitu. Ya, saya tambah muatan. Saya juga punya nih emiten ya, saya bocorkan salah satu emiten punya saya adalah ICBP ya. ICBP ini kan minus terus, turun terus gitu ya, turun terus. Padahal perusahaannya masih tumbuh gitu. Ya, perusahaan masih tumbuh, penjualannya masih naik walaupun laba bersih turun karena ada beban keuangan. Tapi penjualan naik dalam jangka panjang pasti akan membuat laba bersihnya terkerek naik. Ya saya beli terus ini ICBP gitu ya. Salah satu saham saya yang masih minus, yang sudah dapat satu bagger juga ada, tapi yang minus juga ada gitu. Salah satunya ICBP ini gitu. Nah, jadi itu menurut saya Pak. Jadi ketika kita harga sedang murah ya buat saya sih jangan dijual. Ataupun kalau misalkan kita mau beres-beres portofolio, tunggu saat market bagus itu lebih bagus kalau buat saya. Misalkan kita dulu pilih perusahaan asal gitu karena sering ikut orang. Cuman begitu kita sudah mulai bisa berinvestasi, tiba-tiba kita sadar nih, oh ternyata ini saham yang saya beli sebenarnya jelek nih. Nah, dan sekarang lagi marketnya lagi turun-turunnya. Kapan saatnya keluar? Kalau saya pribadi pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya tetap nunggu market bagus. Market bagus baru beres-beres portofolio gitu. Nah, itu kalau tips dari saya. Mungkin kalau dari Pak Ibnu mungkin ada ini tambahan mungkin Pak Ibnu. Kalau saya sih gini, kalau kita sudah pelajarin analisa kuantitatif, analisa kualitatif, resep saya sih satu sih, pegangan yang kuat. Kalau nggak kuat pegangan, ya ibarat kan kalau memilih saham itu seperti memilih istri untuk selamanya. Bagaimana kalau kita memilih istri terus ada konflik sedikit, kita bingung gitu. Kayak berapa tahun yang lalu ada nasabah kita, BBRI dulu sebelum stock split, sempat turun sekitar kalau tidak salah 40%. Turun ke angka 6 ribuan kalau tidak salah. Nasabah pada panik, Pak ini gimana. Ya kita cuma bilang, beli lagi Bu. Dan akhirnya benar, dari 6.000 recover kalau nggak salah balik ke berapa gitu. Pokoknya sekitar 9 ribuan kalau nggak salah, sebelum stock split ya, kalau nggak salah ya. Jadi intinya kalau kita sudah yakin, ya udah, jangan lihat market gitu. Misal kayak gini, Bob, saya kasih logika sederhananya sih seperti ini. Mungkin kita beli tanah nih, harganya 1 juta semeter. Terus habis itu kita mau jual, kita tawarnya 2 juta semeter. Terus habis itu ada orang yang nawar, saya maunya 500.000 per meter. Terus kitanya panik, waduh 500.000 per meter, ya udahlah nggak apa-apa, daripada nggak bisa kejual. Nah, orang analoginya kan seperti itu, panik sedikit dijual, padahal kita mau betul. intrinsic value-nya tinggi gitu sih. Semoga terjawab Bu Faza. Yang penting kalau sudah pegang, sabar. Kecuali kalau dari saya sih untuk HMSP tertekan karena sentimen kayak rokok, Bu Faza. Jadi karena rokok meningkat tiap tahun, nah itu menggerus labanya HMSP. Gitu. Jadi banyak sekali yang terutama karena yang hold HMSP itu kebanyakan adalah fund manager atau manajer investasi. Mereka pada jual. Jadi mereka pada underweight semua, makanya harganya tertekan. Minimal invest modal berapa nih Pak? Pertanyaan kedua Pak Eros. Minimal invest modal berapa untuk berapa emiten yang ideal? Ini gimana Pak Eros? Oke, pertanyaan kedua, invest berapa untuk berapa emiten ya? Kalau menurut saya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalkan katalah kita mampunya nabung 500.000 sebulan. Ya sudah, kita cari nih yang bisa kita beli, dan jangan langsung masalah diversifikasi ya. Kalau buat saya masalah diversifikasi itu sambil jalan. Kita fokus dulu, karena misalkan kita baru ada nih duit 1 juta misalkan. 1 juta kalau langsung beli 3 saham gitu, nah ini jadi nggak maksimal buat saya. Ya diversifikasi bisa sambil jalan. 1 juta belikan apa dulu, atau mungkin 1 juta karena kalau misalkan
harga sahamnya belum cocok ya, belum cocok dengan kita pengen beli ya, ya sudah masukin rekening RDN dulu gitu, masukin RDN dulu, nanti begitu harganya sudah masuk kita baru beli gitu. Jadi yang penting adalah setiap satu sebisa mungkin sebulan itu kita nambah dana di RDN. Nah, entah itu dananya langsung dibelikan saham atau tidak, yang penting masukin dulu ke RDN gitu. Nah, Iya, belinya atau diversifikasinya bisa sambil jalan gitu. Mungkin iya. kalau dari Pak Ibnu gimana Pak Ibnu? Kalau saran saya sih eh, antara 3 sampai 5 tapi dengan sektor yang berbeda. Jadi ketika salah satu sektor lagi tertekan, masih ada sektor lain karena ada kan bahasa sektor rotation. Misalkan tahun lalu yang lagi bagus itu saham mining ya. Mining lagi bagus, tapi ada juga yang tertekan. Uh, Misalkan yang lagi bagus saat ini saham-saham teknologi, tapi mungkin saham consumer good lagi tertekan. Pasti selalu ada seperti itu. Kalau Iya. kita masukkan beberapa emiten tapi tetap dengan sektor yang sama. Misalkan kita beli 3 saham nih, satu Adaro, satu PTBK, satunya ITMG, terus batu baranya anjlok, ya tiga-tiganya pasti juga Anjlok anjlok semua, harganya. ya betul betul Pak. Gitu. Tapi Gitu untuk sih. bisa diversifikasi, kalau menurut Pak Ibnu kira-kira ada duit berapa dulu nih? Saya setuju dengan jawaban Pak Eros tadi. Yang penting kalau saya lebih prefer dialokasikan di RDN dulu karena orang itu relatif lebih males untuk ngeluarin uangnya gitu. Sambil dicek pelan-pelan, jangan langsung kita bernafsu, wah pokoknya harus 5 nih. Katanya Pak Ibnu maksimal 5, berarti saya harus split 5. Ya belum tentu, lihat aja yang bagus dulu apa, pelan-pelan seperti itu. Wah ini banyak pertanyaan Pak, kayaknya kita mesti bikin sesi berikutnya nih Pak. Ini nggak bisa terjawab, sudah Ya malam. sesi Mungkin lanjutan saya Pak akan ya. jawab pertanyaan Boleh yang Pak Ibnu. ya, bisa di-share channel Edukasi Mirai dari Pak Iwan Karim. Bisa di-search Pak di YouTube Mirai Aset Sekuritas Pak. Oke ya, jadi Kita buat kalau teman-teman buat sekalian, teman-teman, iya, jadi sorry Pak Eros, saya lanjutkan. Uh, di channel Mirai Aset setiap pagi itu ada morning meeting. Di situ analis akan bicara tentang kondisi market yang terjadi kemarin dan persiapan untuk hari ini. Itu setiap pagi jam 8 lebih 10 menit YouTube live. Lalu di siang hari itu ada program KBSA. Kamu beli saham apa? Jadi kalau teman-teman beli saham, apa namanya, mau bertanya sama analisnya Mirai bisa langsung di acara KBSA setiap siang. Seperti itu. Strategi untuk dividen investing kita bahas next ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Yamar. Oke Pak. Terus tadi ada pertanyaan, wah banyak sekali Pak. Oke Pak. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya kali Pak ya. Dan semoga dengan kondisi yang lebih bagus lagi. Semoga dalam artian nggak sering nge-lag terus. Ya semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Kalau praktek langsung bisa kontak dari Instagramnya Pak Eros di Inti Investor. Kalau teman-teman mau bergabung di Mirai Aset Sekuritas menjadi nasabah, mumpung ada promo, itu bisa di link yang tertera tadi atau di postingannya di Investor, rekan-rekan. Semoga acara sore hari ini bermanfaat ya Pak Eros buat teman-teman semua. Semoga bisa menjadi inspirasi bahwa ingat rules, saya selalu pegang rules-nya dari Pak Warren Buffett. Untuk masuk investasi saham adalah invest, don't speculate. Jangan ikutan pom-pom si ini, pom-pom si itu. Yang ngepom-pom teman-teman itu, dia sudah beli duluan. Dia sudah beli duluan, ibaratnya dia itu kulak barang, terus teman-teman ditawarin untuk beli gitu. Gitu teman-teman. Ya. Oke deh. Kira-kira seperti itu Pak Eros.